Bismillahirrahmanirrahim. Abwabus salam. Adapun beberapa babnya salam. Bab yang menerangkan tentang salam. Wa qoulihi dan firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur, berdasarkan firman Allah yang bunyinya wa idza khuyyitum, dan ketika dihormati kalian, bitahiyatin dengan penghormatan, fahayu maka menghormatilah kalian, membalas dengan penghormatan, biasana dengan yang lebih baik, minha daripada penghormatan, auruduha atau mengembalikanlah kalian ha pada penghormatan, ya sesuai atau sepadan. Innallaha sesungguhnya Allah iku kana ada siapa Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu iku hasiban menghitung. Dan Allah yang maha luhur berfirman, ketika kalian dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau semisalnya. Sesungguhnya Allah menghitung atas segala sesuatu. Ya pasti ada hitungannya. Kalau kalian mengerjakan amalan-amalan sekecil apapun, ya oleh Allah akan dihitung, gak akan dihilangkan. Jadi ucapan salam yang sering kita ucapkan ketika bertemu sesama orang Islam, ya itu merupakan kata penghormatan. Maka ketika kalian mendapat penghormatan itu, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau ya semisalnya, ya sepadan, sebanding. Jika orang tersebut mengucapkan assalamualaikum, ya kita balas waalaikumsalam, atau kita balas yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah, dan seterusnya. Nanti di hadis yang berikutnya ada penjelasannya. Babu bada'is salam, bab permulaannya salam. Bab permulaannya salam. Asal mula atau asal usul kata salam, kalimat salam itu bagaimana? Dari mana asal usulnya? Hadatsana Yahya ibnu Ja'far, hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, khalaqa telah menciptakan siapa Allahu Allah Adam pada Nabi Adam, ala suratihi atas rupanya Nabi Adam atau atas bentuknya Nabi Adam, tuluhu adapun tingginya Nabi Adam iku situna ziro'an 60 ziro'. Satu ziro' itu ujung jari tangan sampai siku, itu satu ziro'. Kalau 60 ziro' ya mungkin kurang lebih ya 40 meteran. Falamma khalaqahu, maka ketika telah menciptakan siapa Allah hu pada Adam, qala maka berfirman siapa Allah, idhab pergilah kamu Adam, fasalim maka mengucapkanlah salam kamu, ala ulaikan nafar atas demikian itu atau atas mereka itu golongan, yaitu minal malaikah dari beberapa malaikat,
julusun yang sama duduk mereka. Fastami maka mendengarkanlah kamu Adam ma pada apa-apa yuhayyu naka yang akan menjawab penghormatan mereka kepadamu. Fa'inaha maka sesungguhnya salamnya malaikat iku tahiyatuka penghormatanmu wa tahiyatu dzurriyyatika dan penghormatannya anak turunmu. Nabi bersabda, Allah telah menciptakan Nabi Adam berdasarkan bentuknya. Ya, berdasarkan bentuknya Nabi Adam. Berdasarkan rupanya, modelnya, bentuknya Nabi Adam. Adapun tingginya yaitu 60 zira, ya kurang lebih 40 meteran. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, lalu Allah berfirman, "Hei Adam, kamu pergilah dan mengucapkanlah salam kepada mereka para malaikat yang sedang duduk-duduk itu. Lalu dengarkanlah jawabannya malaikat itu kepadamu. Ketahuilah, sesungguhnya jawaban salamnya malaikat itu menjadi penghormatanmu dan anak turunmu." Faqala maka berkata siapa Adam, "Assalamualaikum." Assalamu adapun keselamatan, iku alaikum semoga tetap atas kalian. Faqalu maka menjawab mereka malaikat, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Dijawab dengan yang lebih baik. Assalamu adapun keselamatan, iku alaika semoga tetap atasmu, wa rahmatullah dan rahmatnya Allah. Fazatuhu maka menambah mereka malaikat pada salam. Wa rahmatullah pada lafaz wa rahmatullah. Ini contoh membalas yang lebih baik. Maka mereka para malaikat pun menjawab, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Para malaikat menambah lafaz wa rahmatullah. Ini membalas penghormatan yang lebih baik. Fakullu maka tiap-tiap orang, fakulluman maka tiap-tiap orang, yadakhulu yang masuk siapa orang, al-jannata pada surga, ala surati Adam atas bentuknya Nabi Adam, atas serupanya Nabi Adam, yaitu dalam hal posturnya, badannya, tingginya. Falam yazal maka tidak henti-henti opo al-khalqu ciptaan, ya ciptaan manusia, iku yang kusu berkurang apa ciptaan, apa al-khalqu, ba'du setelah itu Nabi Adam, setelah Nabi Adam, hatal an sehingga sekarang, sampai sekarang. Maka setiap orang yang masuk surga keadaannya serupa seperti Nabi Adam dalam hal posturnya, perawakannya, yaitu tinggi 60 zira. Adapun ketampanannya
ya seperti Nabi Yusuf, dan bahasanya seperti bahasanya Nabi Muhammad. Dan manusia terus berkurang, yaitu tingginya sampai sekarang. Jadi manusia itu semakin bertambah kecil. Semakin lama manusia itu semakin bertambah kecil, kecil, pendek, bandel lagi. Masya Allah. Nah, seperti itulah asal usul ucapan salam, yaitu dimulai dari ketika Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian perintah untuk mengucapkan salam kepada para malaikat, kemudian para malaikat pun menjawab ucapan salamnya Nabi Adam. Nah itu sampai sekarang menjadi penghormatan kepada anak turunnya Nabi Adam, kepada Nabi Adam dan kepada anak turunnya Nabi Adam. Babun bab fi ifsya'is salam, di dalam menyiarkan salam, menyebarkan salam. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, sana Abu Usamah an Auf an Zurarah ibni Aufa, hadatsana Abdullah bin Salam, qala berkata siapa Abdullah bin Salam. Lama qatima, ketika datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, pada Madinah. In jafala, maka cepat-cepat siapa an-nasu, manusia, kibalahu, pada arahnya Nabi, cepat-cepat menjemput, menyambut kedatangannya Nabi. Wakilah, dan dikatakan qad qadima, sungguh telah datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad qadima, sungguh telah datang siapa Rasulullah. Qad qadima, sungguh telah datang siapa Rasulullah, utusannya Allah. Salasan, 3 kali. Fajitu, maka datang aku, Abdullah bin Salam, finasi, di dalam manusia, li'anzuro, karena melihat aku, li'anzuro, karena melihat aku. Saya pun ikut bergegas menuju perkumpulan manusia karena ingin melihat Nabi. Falama tabayyanat, falama tabayyantu, maka ketika telah jelas aku, wajahu, pada wajahnya Nabi, araftu, maka mengetahui aku, anna wajahahu, sesungguhnya wajahnya Nabi, iku laisa, tidak ada apa wajah, biwajahi kadzabin, dengan wajah tukang dusta, wajahnya orang yang ahli dusta. Dari Abdullah bin Salam, dia bercerita ketika Nabi tiba di Madinah, maka orang-orang bergegas cepat-cepat menuju ke arah Nabi, menyambut kedatangan Nabi, sambil mengatakan qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah. Utusan Allah telah datang, utusan Allah telah datang, utusan Allah telah datang. Sampai 3 kali mereka menyerukan, mengatakan seperti itu. Saking bangganya, saking senangnya. Maka saya pun ikut datang menuju kerumunan manusia, untuk melihat Nabi. Seperti apa sih
Nabi itu, utusan Allah itu. Ketika telah jelas saya memandang wajahnya Nabi, maka bisa saya ketahui bahwa wajahnya Nabi itu bukanlah wajah seorang pendusta. Setelah saya melihat Nabi, saya tengok-tengok, saya lihat-lihat, saya amati. Ternyata menurut saya, yang saya ketahui, wajahnya Nabi itu bukanlah wajah, model-model wajah, aura-aura wajahnya seorang pendusta, orang yang ahli dusta, gitu ya. Jadi Nabi itu benar-benar ceria, cerah, berwibawa, tidak tampak seperti orang-orang yang pendusta. Fakana maka ada awalu syai'in, pertama kalinya sesuatu, sami'tuhu yang mendengar aku, hu pada syai', pada sesuatu, takallama yang berbicara siapa Nabi, bihi dengan sesuatu, yaitu ankola, sesungguhnya kelakuan, kola bersabda siapa Nabi, ya ayuhan nas afshus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Itulah pertama kali yang saya dengar, ucapannya Nabi, sabdanya Nabi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afshu, menyiarkanlah kalian, menyebarkanlah kalian, assalam, pada salam, pada ucapan salam. Wa ta'imu, dan memberilah makan kalian, at-ta'am, pada makanan. Wasilu, dan menyambunglah kalian, al-arham, pada famili. Wasolu, dan sholatlah kalian, bilaili, di waktu malam. Wanasu, adapun manusia, iku niyamun, sama tidur mereka. Iku niyamun, sama tidur. Tadkhulu, maka masuk kalian, al-jannata, pada surga, bisalamin, dengan selamat. Adapun ucapan pertama kali yang saya dengar dari beliau Nabi adalah, wahai manusia, tebarkanlah salam, sebarkanlah salam, memberilah makan, sambunglah famili, sholatlah di malam hari ketika manusia sama tidur. Dengan begitu, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi Abdullah bin Salam ini saat itu belum Islam, namun ketika berjumpa Nabi, melihat Nabi, dia sudah bersimpati, bahkan mengatakan kalau Nabi itu bukanlah seorang pendusta dalam pandangannya. Di Abdullah bin Salam itu pendetanya orang Yahudi, ulama Taurat Injil, dan juga orang yang pernah menanyakan kepada Nabi 3 pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh seorang Nabi. Kalau dia benar-benar Nabi, pasti akan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, yaitu yang pertama, tanda-tanda hari kiamat, kemudian makanan yang pertama kali dimakan oleh ahli surga, dan kemudian kenapa anak itu kadang mirip ibunya, kadang mirip bapaknya. Akhirnya Nabi bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut. Kemudian Abdullah bin Salam
masuk Islam, ya, bersyahadat masuk Islam. Nah, jadi dalam hadis ini ya kita diperintahkan untuk menyiarkan salam, menyebarkan salam. Maka ketika ketemu sesama saudara muslim, ya ucapkanlah salam. Saling menghormati, ya ucapkanlah salam supaya bisa terwujud hubungan yang harmonis, ya, hubungan yang menyaudara sesama saudara Islam. Hadatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah wa ibnu Hujurin qalu, berkata mereka, hadatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far anil Ala an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Nabi, hakul muslim, adapun haknya orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lain, iku situn, ada 6. Kila, dikatakan, ma, apakah, hunna, 6 perkara, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala, menjawab siapa Nabi, yaitu idza laqitahu, ketika bertemu kamu hu pada muslim, fasallim, maka ucapkanlah salam, maka mengucapkanlah salam kamu alaihi, atas muslim. Wa idza da'aka, dan ketika mengundang siapa muslim kepadamu, fa'ajibhu, maka mengabulkanlah kamu hu pada muslim. Wa idastan sohaka, dan ketika minta nasihat siapa muslim kepadamu, fansoh, maka memberilah nasihat kamu lahu, pada muslim. Wa idza atosa, dan ketika bersin siapa muslim, fahamida, maka memuji siapa muslim, Allah, pada Allah, fasyammidhu, maka mendoakanlah kamu hu, pada muslim. Wa idza marido, dan ketika sakit siapa muslim, fa'udhu, maka menjenguklah kamu hu, pada muslim. Wa idza mata, dan ketika mati siapa muslim, fattabi'hu, maka mengikutilah kamu hu, pada muslim. Mengikutilah artinya ya mengantarkan jenazahnya ke kuburan. Nabi bersabda, kewajiban orang Islam terhadap orang Islam lain itu ada 6. Kemudian dikatakan, ada yang bertanya, apakah 6 perkara itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, yaitu ketika kamu bertemu, maka ucapkanlah salam kepadanya, dan ketika kamu diundang, maka datangilah undangannya, dan ketika kamu dimintai nasihat, maka nasihatilah dia, dan ketika dia bersin dan bertahmid, memuji Allah, maka doakanlah dia, dan ketika dia sakit, maka jenguklah, dan ketika dia meninggal, antarkanlah jenazahnya. Itulah 6 kewajiban yang harus dikerjakan oleh orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Hadatsana Ahmad ibnu Syu'aib, Sana Zuhair, Sana al-A'mash, an Abi Shalih, an Abi Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi, demi zat, nafsi, diriku, iku biadihi, di tangannya zat, la tadkhulu, tidak akan masuk kalian, al jannata, pada surga, hatta tu'minu, sehingga iman kalian, wala tu'minu, dan tidak iman kalian, hatta tahabu, sehingga saling mengasihi, saling mencintai kalian. Afala adulukum,
apakah tidak menunjukkan aku pada kalian al amrin atas perkara idza fa'altumuhu ketika mengerjakan kalian pada perkara tahabbtum maka saling mencintai kalian, yaitu afsyus salam menyebarkanlah, yaitu afsyu menyebarkanlah kalian assalama pada salam bainakum di antara kalian. Nabi bersabda, demi zat diriku di tangannya zat, demi Allah tidak masuk surga sehingga kalian mau beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling menyayangi, saling mencintai. Apakah kalian mau saya tunjukkan pada suatu perkara yang apabila kalian mengerjakannya maka kalian akan saling menyayangi, saling mencintai, yaitu afsyus salam bainakum, menyiarkan salam di antara kalian, menyebarkan salam ya di antara kalian. Ketika bertemu ya salaman, mengucapkan assalamualaikum ya. Nah, dengan begitu maka akan terwujudlah saling mengasihi ya, saling menyayangi ya. Seharusnya orang Islam sesama orang Islam ya seperti itu, tidak malah saling bermusuhan, saling berperang dan lain sebagainya. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'id tsana Al-Laits an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki iku sa'ala bertanya siapa rajul Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam, manakah Islam, iku khairun yang lebih baik. Qala menjawab siapa Nabi, yaitu tutaimu memberi makan kamu atau ama pada makanan, wa taqra'u dan membacalah kamu, mengucapkanlah assalam pada salam, alaman atas orang, arafta yang kenal kamu, waman dan pada orang, lam ta'rif yang tidak kenal kamu. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, manakah Islam yang lebih baik itu? Kemudian Nabi menjawab, yaitu memberi makan, sedekah, makanan, dan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun kepada orang yang belum kamu kenal. Kalau dia muslim, ya ucapkanlah salam. Itulah Islam yang lebih baik. Mau sedekah, makanan ya kepada yang membutuhkan, ketika bertemu antar sesama muslim ya kenal tidak kenal ya mengucapkan salam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ya ada kekurangan, kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan supaya bisa saling mendres, apabila ada kekurangan ya dipersilahkan untuk memberi koreksinya.